Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilowati dari unit SDIT Insan Kamil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lesson buku yang berjudul 10 Jurus Dahsyat Hafal Al-Quran, Rahasia Sukses Gemilang Para Hafid Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Ustadz Umar Al-Faruq LC Al-Hafidz, yang kita ketahui beliau saat ini adalah Direktur PPTK Ibnu Abbas di Klaten. Buku ini diterbitkan oleh Ziyad Books dari Banyuanyar, Surakarta, dan merupakan cetakan pertama pada tahun 2014. Kemudian buku ini terdiri dari 223 halaman. Di buku ini ditulis oleh Ustadz Umar dengan 4 bagian atau 4 bab. Bagian pertama yaitu terkait dengan kaidah keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian bab kedua, tips atau trik hafal Al-Quran dengan cepat. Kemudian bab yang ketiga adalah kiat menjaga hafalan Al-Quran. Dan bagian keempat, kisah dan pengalaman para hafid Al-Quran. Ikhwafillah, kita ketahui bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Rasulullah juga bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak di hari kiamat ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Selain itu, dalam sebuah hadis yang lain, dan insya Allah kita juga sudah hafal, hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pada bab 1 buku ini dijelaskan terkait dengan kaidah keutamaan membaca Al-Quran, bahwa ketika kita mau menghafalkan Al-Quran, kita harus mengikhlaskan hati kita, meniatkan hati kita untuk mencari keridhaan Allah. Selain itu, kita juga harus memantapkan tekad, menguatkan azam, serta memahami terkait dengan betapa mulianya keutamaan para penghafal Al-Quran. Selain itu, kita harus juga bisa mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita melaksanakan sholat dan merutinkan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kaidah yang dijelaskan di buku ini, kita harus selalu berdoa, meminta kepada Allah agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita. Kita selalu berharap agar Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk selalu menghafal Al-Quran. Ikhwafillah, menghafal Al-Quran itu nikmat. Menghafal Al-Quran itu mengandung turunnya rahmat. Menghafal Al-Quran itu dicintai malaikat. Dan menghafal Al-Quran itu penuntun sehat dan selamat dunia dan akhirat. Mungkin dalam hati kita pernah terbesit, apakah kita mampu untuk menghafal Al-Quran? Di bab 2 buku ini dijelaskan ada tips untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah menyediakan waktu khusus dan tempat yang nyaman untuk menghafal Al-Quran. Jadi tanpa meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran, maka keinginan untuk menghafal Al-Quran itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk menghafalkan Al-Quran itu minimal 30 menit sehari. Jadi ketika menghafal Al-Quran itu kita juga harus memiliki target yang jelas. Sebagai contoh, ketika kita ingin menghafal 1 juz Al-Quran, maka ketika mungkin kita ketahui dalam 1 juz Al-Quran itu ada 10 lembar, maka ketika kita mungkin pengen menghafal 1 juz Al-Quran itu dalam 10 hari, maka minimal kita harus bisa menghafalnya 1 lembar. Tapi ketika kita mungkin pengen menghafalkan 1 juz itu dalam 20 hari, maka dalam 1 hari minimal kita harus bisa menghafalkan 1 halaman dan seterusnya.
Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita harus memiliki target yang jelas. Kemudian tips yang selanjutnya adalah menghafalkan dari juz yang termudah. Jadi ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, kita berusaha menghafalkan dari juz 30, bisa dilanjut dengan juz 29, kemudian dilanjut dengan juz 1, juz 2, dan juz yang lainnya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mengulangi menghafal Al-Quran itu minimal 25 kali. Jadi menghafal itu seperti menyimpan hasil bacaan dan pikiran. Jadi semakin banyak kita baca dan semakin banyak kita dengar, maka itu akan terekam dalam pikiran kita. Jadi ketika kita ingin menghafal Al-Quran, minimalnya kita harus mengulang 25 kali. Kemudian tips selanjutnya adalah menyetorkan hafalan. Jadi hafalan itu tidak kemudian kita hafal sendiri, tapi ketika kita ingin hafalan kita itu lebih lancar, kita bisa menghafalkannya kepada seorang guru. Dengan kita menyetorkan hafalan kita kepada seorang guru, itu akan menjadi penyemangat kita ketika kita suatu saat mengalami kelelahan atau kejenuhan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya, tips yang dikemukakan di buku ini adalah sebaiknya menghafal Al-Quran itu dengan satu mushaf saja. Jadi ketika kita konsisten dengan satu mushaf, biasanya terbesit dalam pikiran kita itu akan tergambar pada halamannya. Jadi ketika kita ada di permulaan surat, itu kita akan langsung teringat kita berada dalam halaman berapa. Kemudian ketika kita berada dalam permulaan juz, maka yang teringat dalam diri kita adalah kita berada di halaman berapa. Jadi dengan kita konsisten membawa atau memakai satu mushaf, insya Allah kita tidak akan mengalami kebingungan. Kemudian tips selanjutnya yang disampaikan di buku ini adalah kita selalu berusaha bersama dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mendengarkan tilawah atau murotal. Kemudian tips selanjutnya adalah berusaha menjaga sholat berjamaah. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu berusaha untuk selalu mengikuti sholat berjamaah. Dengan mendengarkan bacaan imam, maka seorang penghafal Al-Quran akan lebih fokus dan konsentrasi terhadap hafalannya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita ingin menghafal Al-Quran, dikemukakan di buku ini adalah berusaha melancarkan hafalan yang sebelumnya, baru menambah hafalan baru. Jadi ketika kita belum hafal dengan hafalannya sebelumnya, berusaha kita lancarkan dulu, baru kalau sudah lancar kita akan menambah hafalan yang baru. Kemudian tips yang selanjutnya yang disampaikan di buku ini adalah berusaha untuk memperhatikan ayat-ayat yang mirip atau sama. Jadi dalam Al-Quran ada sekitar 6.000 ayat Al-Quran yang sama. Jadi sekitar 2.000 ayat Al-Quran itu memiliki kemiripan atau mutasyabihat. Jadi bagi seorang penghafal Al-Quran itu harus memiliki perhatian khusus terhadap ayat-ayat yang mirip atau mutasyabihat tadi. Kemudian terakhir yang dikemukakan di buku ini adalah mengikuti kompetisi. Salah satunya adalah mungkin bisa mengikuti seperti musabaqah tilawatil Quran atau mungkin mengikuti lomba-lomba hifdzul Quran yang lain. Di bab 3 ini kita ketahui bahwa sifat hafalan Al-Quran itu adalah mudah dihafal tetapi mudah hilang dari ingatan. Dari nasihat seorang ustadz, jangan pernah berharap bertambah hafalan kalau kita tidak pernah menambah hafalan. Usaha mempertahankan hafalan kita itu dengan murojaah atau takrir.
Jadi murojaah itu bisa dilakukan sendiri, bersama, atau disetorkan kepada seorang guru, atau bisa jadi murojaah itu dengan menuliskan ayat-ayat yang sedang kita murojaah, atau mendengarkan murotal surat-surat yang sedang kita murojaah. Kemudian terakhir, di bab terakhir ini disampaikan terkait dengan kisah dan pengalaman para hafidz Al-Quran. Salah satunya yang akan saya sampaikan adalah kisah dari Ustadz Muin, almarhum Ustadz Muin, yang dulu beliau juga sebagai Direktur PPTG Ibnu Abbas, ya. Jadi beliau pernah memiliki motivasi untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah selain untuk mendapatkan ridhonya Allah, beliau juga ingin mendapat fadilah dari penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah agar mendapatkan syafaat dari penghafal Al-Quran kepada para keluarganya. Jadi ketika saat itu beliau biasanya menghafal Al-Quran 1, 2, sampai 3 halaman dalam sehari, ya. Saat menghafal Al-Quran pun, ya, beliau berusaha untuk mencari kolerasi atau mungkin mencari hubungan antar ayat. Jadi ketika saat itu pada subuh, beliau biasanya akan menyetorkan hafalannya kepada para masyayikh. Salah satunya adalah kepada Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya, yang beliau saat itu dulu pernah belajar di Libya juga, ya. Itu beliau Ustadz Muin berusaha menyetorkan hafalannya kepada para guru-gurunya. Dan ketika saat itu, ketika Ustadz Muin itu mengalami kesulitan, maka beliau akan berusaha mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu terlebih dahulu. Dan ketika pun beliau mengalami kejenuhan dalam menghafal Al-Quran, beliau akan berusaha mencari kegiatan agar tidak mengalami kejenuhan. Nah, demikian tadi kisah pengalaman dari para hafidz Quran. Nanti bisa dicari atau dibaca di buku ini terkait dengan kisah para penghafal Al-Quran yang lain. Demikian tadi resume yang saya sampaikan. Terakhir, semoga Allah selalu menjaga kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah memampukan kita untuk bisa hafal Al-Quran.